Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa ba'du. Sahabat santri RB, ini sudah memasuki bulan Zulhijjah. Di awal-awal Zulhijjah kita disunahkan untuk melakukan puasa, terutama nanti di tanggal ke-8 dan ke-9. Kalau 8 itu nanti niatnya sunnah puasa tarwiyah, kemudian yang di tanggal 9 yaitu hari Arafah. Nah, yang akan saya sampaikan kali ini bukan terkait dengan puasa sunnahnya, karena itu sudah masyhur, boleh dari awal bulan Zulhijjah sampai dengan tanggal 9, ataupun diambil tanggal 9 saja boleh, kemudian di tanggal 8 dan 9 boleh, ataupun ya semampu kita, enggak juga enggak apa-apa karena itu terkait dengan sunnah. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, di bulan Zulhijjah ini umat Islam itu ada ibadah besar, yaitu ibadah haji. Dan yang akan kita bahas bukan haji juga. Nah, akan tetapi satu ibadah lagi yang tidak dilaksanakan di Mekah, tidak hanya dilakukan di Mekah maksud saya, akan tetapi dilakukan seluruh umat muslim yang ada di dunia ini, yaitu ibadah hari raya kurban. Nah, kurban itu adalah menyembelih hewan kurban seperti kambing, sapi, bisa kerbau, bisa unta. Nah, seperti itu. Nah, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penyembelihan kurban itu tidak dilakukan oleh panitia, karena di zaman Nabi memang tidak ada panitia. Akan tetapi di zaman sekarang ini ada panitia-panitia kurban, dan itu memang diperlukan di zaman sekarang ini guna untuk lebih tertibnya, kemudian lebih teraturnya saat penyembelihan, saat memproses sebelum pembagian hingga saat pembagian atau pendistribusian daging kurban tersebut. Nah, yang akan saya sampaikan di sini yaitu tentang 5 hal yang tidak boleh dilakukan oleh panitia kurban ya. Ada 5 hal ini yang saya rangkum, yang kadang di beberapa tempat masih terjadi kesalahan seperti ini. Jadi ini tidak boleh dilakukan oleh panitia kurban. 5 hal itu apa saja? Yang pertama yaitu mengambil keuntungan dari pembelian hewan kurban. Nah, ini contoh misal di suatu masjid atau musola, kemudian ada jamaah yang berkumpul, kemudian dia ingin berkorban sapi, misal 7 orang berkorban sapi, kemudian dia iuran, 1 orang 3 juta, 3 juta, 3 juta, 3 juta, 3 juta, akhirnya 7 orang terkumpul 21 juta. Uangnya itu diserahkan ke panitia, minta tolong ke panitia, tolong carikan sapi. Kemudian panitia mencari sapi. Nah, kemudian panitia mencari sapi, setelah dapat sapi ternyata harganya tidak sampai 21 juta, dan itu sudah masuk kriteria kurban, dan besarnya juga sudah sesuai keinginan dari yang mau berkurban tadi. Kemudian ternyata harganya berapa? 20 juta. Jadi sisa 1 juta. Nah, yang 1 juta ini kemudian diambil oleh panitia, itu tidak boleh ya. Itu tidak boleh. Karena apa? Hukum jual beli itu harus memiliki yang dijual itu ya. Jadi yang dijual harus dimiliki. Panitia itu tidak memiliki hewan kurban, hanya mencarikan sebagai yang mencarikan. Nah, sebagai perantara yang mencarikan hewan kurban, kok ternyata tidak sampai 21 juta, hanya 20 juta. Kemudian yang 1 juta diambil oleh panitia itu tanpa sepengetahuan yang berkurban tadi, rombongan yang berkurban tadi, maka itu tidak boleh, itu hukumnya haram. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan mengambil keuntungan. Yang sisa 1 juta silahkan dikembalikan ke orang 7 tadi. Mau dibagi ya syukur-syukur, yang 7 tadi kemudian mengikhlaskan ini untuk nanti dibagi ke panitia, sudah diikhlaskan, memang diberikan ke panitia, nggak apa-apa kalau seperti itu. Tapi kalau diambil itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, kesalahan kedua yang sering terjadi ketika pelaksanaan kurban, terutama bagi panitianya, yaitu mengambil upah ya, mengambil upah berupa daging kurban atau kelebihan tadi ya. Tadi mengambil kelebihan dari uangnya karena pembelian tidak boleh. Kemudian sekarang mengambil daging kurban sebagai upah panitia. Jadi panitia biasanya ini di musola atau di masjid, kemudian ini sudah dapat jatah sendiri. Jadi lingkungan sudah ada jatah sendiri, termasuk panitia itu kan orang lingkungan itu, dia sudah dapat sendiri di lingkungannya. Akan tetapi dia ada ini untuk panitia, tambahan buat panitia, itu tidak boleh ya. Karena apa? Karena daging kurban itu harus dibagikan semua.
Panitia itu tidak boleh. Kalaupun panitia mau mendapatkan, tapi mendapatkannya bukan dari jatah yang dibagikan ke umat yang lain, tapi mendapatkan tambahan dari orang yang berkurban. Nah, orang yang berkurban itu kan boleh mengambil daging kurban sebanyak maksimal sepertiganya. Nah, dari yang sepertiga itu kemudian kok pengen ngasih ke panitia karena sudah membantu, boleh. Jadi kalau mau menambahi untuk panitia itu dari yang berkurban, bukan dari jatah yang memang mau dibagikan. Kalau yang mau dibagikan harus dibagikan semua, ya. Tidak boleh ada pengurangan kemudian ditambahkan ke panitia. Kemudian yang ketiga, tidak boleh mengambil bagian tertentu dari hewan kurban, baik itu mau dikonsumsi atau mau dijual. Jadi panitia itu tidak boleh mengambil bagian tertentu. Nah, seperti contoh misal umum di desa itu karena tidak semua orang mahir menyembelih hewan, kemudian yang menyembelih itu nanti dapat kepala kambing, tidak boleh, ya, tidak boleh. Panitianya nanti dapat kepala, panitia nanti ditambahin dapat buntutnya, buntut sapinya, atau dapat kulitnya, tidak boleh. Jadi tidak boleh seperti itu, tidak boleh mengambil bagian tertentu dari hewan. Hewan itu semua bagiannya harus dibagikan, baik itu kulit, baik itu tulangnya, baik itu buntutnya, ekornya tadi. Semua harus dibagikan, bahkan kepalanya itu harus dicacah, ya, harus dicacah kemudian dibagikan. Jangan kok terus karena dia yang menyembelih dia dapat satu kepala, tidak boleh seperti itu. Jadi semuanya harus dibagikan dengan rata. Kemudian yang keempat, tidak boleh pilih kasih dalam pendistribusian, ya, tidak boleh pilih kasih dalam pendistribusian. Jadi mau mendistribusikan yang benar gimana? Nah, kalaupun memang yang kurban ini sudah hewan ini silahkan disembelih, saya tidak minta, ya, saya tidak minta. Atau mungkin yang berkorban itu korban wajib atau korban yang disebut dengan korban nazar, itu kan hukumnya wajib, maka dia tidak boleh memakannya, kan. Yang korban tidak boleh memakan daging hewan yang nazar tadi. Makanya kemudian, atau mungkin bukan korban wajib, korban sunnah pun kalau dia sudah mengikrarkan bahwa saya mau berkorban, ini silahkan nanti dibagikan, saya tidak perlu dikasih, silahkan, itu dibagikan semua, ya, itu dibagikan semua. Nah, yang penting sepertiga itu boleh untuk orang yang berkorban. Itu kemudian berarti sisa dari yang sepertiga tadi kan masih banyak, itu semuanya dibagikan ke terutama itu fakir miskin tentu, kemudian tetangga. Nah, karena pembagian kurban itu ada tiga, ya. Pembagian kurban itu ada tiga. Yang pertama yaitu sahibul kurban, orang yang berkurban tadi maksimal sepertiga, kemudian dia fakir miskin itu dapat, kemudian tetangga. Nah, kemudian ada pertanyaan, untuk non muslim gimana, Pak? Gitu. Nah, kalau untuk non muslim saya tekankan, kalau untuk non muslim kita punya tetangga non muslim, kita musim kurban, ini hari raya kurban, kemudian kita punya tetangga non muslim, bagaimana, Pak? Apakah itu boleh dikasih? Boleh, asal catatannya itu kurban sunnah, ya, itu kurban sunnah. Kalau itu kurban nazar termasuk kurban wajib, tidak boleh dibagikan ke non muslim. Jadi seperti itu, ya. Tadi tetap boleh memberikan kepada non muslim. Kemudian yang terakhir, yang kelima, tadi kan saya bilang ada 5 kesalahan panitia atau larangan yang tidak boleh dilakukan oleh panitia kurban, yaitu tidak boleh mengambil sisa daging. Maksudnya apa kok ada sisa daging? Gini, biasanya kan panitia sudah memperkirakan nanti yang akan dibagi di lingkungan RT sini ada sekitar 100 kakak. Biasanya panitia membuat dilebihkan, karena apa? Takutnya nanti siapa tahu ada yang nyelip belum terbagi, makanya panitia buat 10, ditambahin 10, jadi harusnya 100, panitia buat 110. Siapa tahu nanti ada yang ternyata belum kebagian, untuk jaga-jaga. Biasanya kan ada seperti itu. Akan tetapi setelah dibagikan ternyata benar ada yang nyelip, ada yang nggak kebagian, makanya diambilkan dari yang 10 itu. Nah, setelah terakhir ternyata masih sisa 3, masih sisa 5 atau sisa 1. Kemudian itu diambil oleh panitia, oh ini buat panitia saja. Itu tidak boleh, ya. Itu tidak boleh. Itu buat panitia saja, itu tidak boleh. Jadi
harus semuanya dibagikan secara rata, secara proporsional. Yang paling membutuhkan itu harus dapat, ya seperti itu. Dan kemudian yang bagian tadi ada sepertiga bagian dari sahibul kurban, orang yang berkurban itu dia bebas membagikan ke siapa saja, ke sanak familinya, orang yang jauh ataupun orang yang kaya karena mungkin dia saudara, itu boleh ya. Jadi ke panitia kurban ini harus tahu bagaimana sebagai panitia yang benar itu seperti apa. Jangan sampai ada kesalahan yang terkait dengan panitia, karena ini yang ditakutkan apa? Justru kurbannya tidak sah karena niat dari sahibul kurban untuk berkurban, karena setitik dari kesalahan panitia menjadi tidak sah kurbannya dan dia hanya bernilai sedekah. Ya memang sudah bagus, akan tetapi kan niat awalnya dia kurban, agar niatnya yang sudah benar kemudian caranya nanti benar, ditasyarupkan atau dibagikan dengan benar, maka panitia wajib mengetahui ini. Saya ulangi, yang pertama, panitia tidak boleh mengambil keuntungan dari pembelian hewan kurban. Kemudian yang kedua, panitia tidak boleh mengambil upah berupa daging kurban. Kemudian yang ketiga, panitia tidak boleh mengambil bagian tertentu dari hewan kurban. Misal ngambil panitia ini dapat ekor, panitia dapat kepala, tidak boleh. Kemudian yang keempat, tidak boleh pilih kasih dalam pendistribusiannya. Kemudian yang kelima, tidak boleh mengambil daging yang sisa. Nah itu dari 5 itu. Dan kemudian kadang masih ada pertanyaan lagi. Kemudian kalau kulitnya dijual gimana Pak? Tidak boleh. Tadi kan sudah saya sebutkan, tidak boleh mengambil bagian tertentu, baik itu mau dijual ataupun dikonsumsi, itu tidak boleh ya. Menjual kulit kurban hukumnya haram ya, tidak boleh. Karena hewan kurban ini harus semuanya dibagikan. Jadi itu ya, mudah-mudahan ini bisa dimengerti terkait dengan kurban. Mudah-mudahan nanti pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di tempat-tempat panjenengan sedoyo, di tempat-tempat Anda semua dapat berjalan lancar sesuai dengan keinginan yang kita inginkan semua, dan tentunya sesuai dengan syariat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.